Unila gelar wisuda periode 7 tahun akademik 2025-2026. BEM Universitas Lampung selenggarakan Begawi Festival 2026. BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung selenggarakan Semesta Merestui Festival 2026. Unila sosialisasikan program mahasiswa berdampak 2026. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan Kabar Unila edisi bulan Juli 2026. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini sembari menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya Nindi Isabella dan saya Nabila Yulstari. Inilah Kabar Unila selengkapnya. Sebanyak 1.150 lulusan Universitas Lampung resmi dikukuhkan dalam wisuda periode 7 tahun akademik 2025-2026 yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Sebanyak 1.150 wisudawan Universitas Lampung mengikuti rapat luar biasa Senat Universitas Lampung dalam rangka wisuda program doktor, magister, sarjana, dan diploma periode 7 tahun akademik 2025-2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu 18 Juli 2026 ini dimulai sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Rapat luar biasa Senat dibuka oleh Ketua Senat Universitas Lampung, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Lampung. Acara juga diisi dengan pembacaan laporan kelulusan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Profesor Dr. Eng Suripto Dwi Wunono, SSI MT, serta amanat yang disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DIE IPM ASEAN Engineering. Dalam amanatnya, Rektor Universitas Lampung menyampaikan harapan agar para wisudawan dapat menjadi lulusan yang solutif, tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Total lulusan yang telah dihasilkan Universitas Lampung hingga tahun akademik 2025-2026 tercatat mencapai 148.889 orang. Dari Viko Alexandro Sebayang, tim liputan Unila TV melaporkan. Saya mengikuti prosesi wisuda yang ke-7 di tahun 2026 ini. Sebenarnya untuk tahun ajaran 2025-2026 kita mau wisuda 1.150 ya Pak Warek ya. Dan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan lebih daripada 85% itu adalah kelulusan tepat waktu. Saya itu sebabnya saya sekali lagi mengapresiasi dan mengucapkan selamat buat adik-adik semua yang wisuda pada pagi hari ini. Kita sih berharap ya, seperti tahun kemarin untuk yang kelulusan tepat waktu itu bisa mencapai di atas berapa ya Pak? 52%. Jadi masih ada sekitar 25% lagi yang insya Allah akan diwisuda di bulan Agustus 2026. Itu yang berharap bahwa, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada para dekan, Kajur, Kaprodi, kemudian para dosen yang telah bersusah payah mendidik putra-putrinya, dan alhamdulillah targetnya tercapai. Saat ini itu lebih daripada 30% sudah kelulusan tepat waktu. Dan angkatan 2022 ini itu memang termasuk yang paling banyak ya Pak ya. Kita menerima mahasiswa di tahun 2022. Itu sebabnya wisudanya juga lebih banyak lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah mudah-mudahan target tercapai untuk mencapai KTW di bulan Agustus. Kalau dari pengamatan Ibu sendiri, kualitas lulusan dari mahasiswa ini dari tahun ini seperti apa sih? Jadi kita kan ada tracer study ya yang selalu kita pantau, dan kita memantau 6 bulan setelah kelulusan ada berapa persen yang bisa mengikuti, yang bisa kerja dan bisa ini meneruskan studi lanjutnya. Dan alhamdulillah semakin tahun meningkat, dan
hampir mereka ada yang bekerja dan ada yang menciptakan pekerjaan baru dan ada juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan kita berharap adik-adik mahasiswa yang dari D3 itu bisa melanjutkan ke S1 dengan program alih program ya Pak ya. Dan itu masih studi lanjut, ini masih dibuka. Dan untuk yang S1 bisa lanjut ke S2, S2 bisa lanjut ke 3, ini masih bisa dibuka ya Pak ya. Masih dibuka untuk gelombang ketiga. Gitu, dan itu yang kita harapkan. Ya. Apakah sudah ada sosialisasi untuk mahasiswa Ibu biar mereka bisa meningkat gitu minatnya untuk melanjutkan studi mereka? Ya, itu sudah dilakukan Pak dengan Pak WR 1 dengan para dekan untuk mengajak teman adik-adik mahasiswa untuk bisa studi lanjut. Karena keterbutuhan sarjana di Indonesia ini untuk yang magister dan dokter itu masih kecil kan, masih kurang dan itu yang kita harapkan gitu. Tambahan fast track. Ya. Fast track tambahan. Oh iya, nanti ke depan kayaknya kita akan membuat program fast track. Artinya bisa sebelum lulus di semester 7 dan semester 8 bisa mengambil mata kuliah yang untuk di S2-nya kalau yang mau begitu. Dan nanti skripsinya itu bisa diteruskan untuk jadi tesisnya di S2. Jadi kita berharap jadi mahasiswa targetnya 5 tahun, yang dulunya 5 tahun masih S1 paling cepat, dan sekarang 5 tahun sudah S2. Adik-adiknya yang lagi berjuang untuk mengerjakan skripsi. Pesan-pesannya buat adik-adik nanti jangan males buat ngerjain skripsi, karena kalau kita udah males kita bakalan ngestak di situ aja, nggak akan mau lanjut ke jenjang seterusnya. Ayah, Ya gimana? perasaan. Ya kalau kita sebagai orang tua ya merasa sangat bangga sekali ya. Anak kita bisa sudah sampai hari ini kita sangat-sangat bangga lah gitu ya. Kalau untuk kedepannya, untuk masa depan anak ya kita serahkan ke diri dia sendiri. Cuman kalau kita sebagai orang tuanya hanya bisa mendukung gitu. Mengangkat kekayaan budaya Lampung, Begawi Festival 2026 menghadirkan beragam prosesi adat dan pertunjukan seni tradisional di Pantai Raden Inten, Lampung Selatan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung menggelar Begawi Festival 2026, sebuah rangkaian festival budaya, kreativitas pemuda, kampanye lingkungan, serta pemberdayaan UMKM lokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 11 Juli 2026, bertempat di Pantai Raden Inten, Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, dan dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini diawali dengan kanjawan agung untuk menyambut kedatangan Dr. Honoris Clausa Haji Zulkifli Hasan SEMM, selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang menaiki mobil pemakai. Mobil pemakai tersebut berjalan menuju Manjuk yang berangkat dari Nuo Sesat, diarak sembari diiringi tarian Igel Sambai. Acara ini ditutup dengan pertunjukan seni tari kolosal, salah satunya tari Nyambai yang dibawakan oleh Sanggar Seni Punggur. Dari Farel Febrian Setia, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Oke, pendapat dari aku, Begawi Festival ini sangat Gen Z banget, sangat kreatif, dan juga sangat cocok banget untuk generasi Gen Z. Kenapa? Karena remaja zaman sekarang ini harus dikenalkan dengan budaya-budaya yang ada di Lampung, seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak. Untuk pertanyaan kedua, kegiatan atau penampilan apa yang paling berkesan bagi kakak selama mengikuti festival ini? Oke, menurut saya kegiatan yang berkesan itu pas Muli Mengananya turun untuk ke pantai. Jadi itu untuk turun mandinya, terus naik ke Temui Lunjuknya. Itu benar-benar berkesan buat saya karena di kampung saya itu sendiri, itu tuh untuk turun mandinya itu tidak secara langsung turun gitu ke pantainya atau ke sungai. Ya, untuk latar belakang sendiri dari BEM, terutama di BEM Universitas Lampung ya teman-teman, menginisiasi Begawi Festival itu karena satu tujuannya ingin memperkenalkan budaya Lampung, terutama kan di Lampung ini kan ada adat istiadat gitu, dan ada dua adat, misalnya ada Pepadun dan Saibatin gitu. Nah, kenapa ingin disatukan dalam satu tempat, satu event dinamakan Begawi? Karena selama ini setahu saya adat
dari Saibatin dan Pepadun itu belum pernah bisa disatukan gitu. Dan kalau di Lampung tuh ada piil orang Lampung gitu. Nah, makanya kenapa kami berani dan juga ingin menginisiasikan dan ingin terwujudnya itu hari ini karena emang ingin memperkenalkan bahwa Lampung tuh kaya akan budaya dan Lampung itu budayanya nggak kalah loh, Lampung budaya dengan budayanya Bali gitu, seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak. Untuk pertanyaan kedua, apa pesan Kakak yang pengen disampaikan kepada pemuda terkait pentingnya kampanye lingkungan? Untuk pesan kepada pemuda untuk kampanye lingkungan yang kita lakukan di hari Jumat itu bersama ASN dan juga TNI Polri. Pertama ya karena isu-isu lingkungan akhir-akhir ini kan makin kuat, makin banyak gitu. Makin banyak hal-hal yang meresahkan gitu di lingkungan masyarakat terutama ya. Dan tempat Raden Intan ini kan di pesisir, di pinggir pantai, terus sekelilingnya pun dikelilingi oleh industri-industri gitu. Makanya kenapa isu lingkungan yang kita angkat, terus kenapa kita bersih-bersih pantai juga karena ingin mengajak pemuda terutama untuk lebih peka kepada lingkungan sekitar gitu, terutama di pesisir seperti itu. Dimeriahkan penampilan sejumlah musisi lintas genre, Semesta Merestui Festival berhasil menarik antusias ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Semesta Merestui Festival hari pertama resmi digelar meriah pada Jumat 24 Juli 2026 di lapangan Pusat Kegiatan Olahraga atau Pekor Lampung. Festival musik ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Open Gate dimulai sejak pukul 15.30 WIB dan rangkaian acara dimulai sekitar pukul 16 WIB. Sejak sore hari, pengunjung mulai memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi. Hari pertama dimeriahkan oleh BL Band, Bang Taun, Mr. Jono Joni, Hadat Alwi, Phil Koplo, dan ditutup dengan penampilan NDX AK. Festival ini turut dihadiri pengunjung dari berbagai daerah di Provinsi Lampung yang datang untuk menyaksikan penampilan musisi lokal maupun nasional. Selain suguhan hiburan musik, pengunjung juga dapat menikmati berbagai tenan makanan dan minuman yang turut meramaikan area festival. Menurut panitia, jumlah pengunjung pada hari pertama diperkirakan mencapai 5.000 orang. Sementara itu, total pengunjung selama 2 hari penyelenggaraan diperkirakan mencapai 10.000 orang. Melalui Semesta Merestui Festival, BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah apresiasi seni, memperkenalkan organisasi BEM kepada masyarakat yang lebih luas, serta sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Dari Nabila Ayu Lestari, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Hai, nama aku Putri. Nama aku Karin. Kami dari Kemiling. Kesini bareng saudara-saudara. Alasan datang ke Semesta Merestui ngapain Kak? Karena kami selalu menunggu konser NDX. Nggak pernah ketinggalan kalau NDX konser, kami selalu datang karena acaranya seru banget. Seru banget. Suka ya sama NDX Kak? Suka banget dong. Udah suka dari kapan? Udah dari lama sih. Banget sih. Oke Kak. Terus gimana kesannya hari ini di festival ini? Seru, rame, kondusif sih pastinya harus. Ya. Panitianya juga enak. Iya, enak banget. Ramah. Sebagai upaya mempersiapkan implementasi program mahasiswa berdampak 2026, Universitas Lampung menggelar sosialisasi panduan bagi seluruh program studi. Universitas Lampung mengadakan sosialisasi panduan program mahasiswa berdampak Universitas Lampung tahun 2026 yang berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026 di Ruang Sidang 1 Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Lampung. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 9 WIB ini dibuka oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Lampung, Profesor Dr. Abdurrahman MSI, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya implementasi program-program kampus berdampak di lingkungan perguruan tinggi. Melalui program-program tersebut,
Mahasiswa diharapkan memiliki daya juang yang tinggi, memperoleh pengalaman belajar secara langsung di tengah masyarakat, serta mampu mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia nyata. Melalui kegiatan sosialisasi ini pula, setiap program studi diharapkan dapat mempersiapkan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sejak awal semester, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang nyata bagi mahasiswa maupun masyarakat. Dari Gabriela Shalisha Hans, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Terima kasih Mbak. Jadi berdasarkan peraturan Kemenristek Saintek yang terbaru 385 tahun 2025 bahwa yang tadinya MPKM itu berubah menjadi berdampak. Yang salah satu perubahan mendasarnya adalah hanya dari 9 program itu hanya ada 4. Pertama adalah magang dan seterusnya tadi dijelaskan dan itu yang pertama. Jadi hanya ada 4 program untuk kampus berdampak ini. Kemudian yang kedua jumlah pembagi. Jadi jumlah pembaginya itu adalah jumlah seluruh mahasiswa aktif yang ada di Unila. Jadi kalau kita sekarang sekitar 30.000, nah jadi pembaginya itu 30.000. Dan masalahnya adalah targetnya Ibu Rektor untuk berdampak ini adalah 26%. Dengan 26% dari 30.000 itu sekitar 7.800 mahasiswa harus melakukan kegiatan berada di luar kampus. Nah, itu sangat berat bagi kita kalau memang tidak dilakukan sebuah support ya, terutama pada prodi-prodi agar segera mengerahkan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan di luar kampus ini. Baik, selanjutnya apa harapan Ibu terkait program mahasiswa berdampak ini? Ya, harapan kita bersama bahwa yang pertama selain kita harus mengejar targetnya Bu Rektor dalam IKU 3, tetapi bukan itu persoalannya adalah bagaimana mahasiswa itu sudah punya struggle ya, punya effort yang luar biasa sebelum mahasiswa itu kita lepas sebagai alumni. Jadi betul-betul dia punya effort yang kuat, struggle ya, jadi kuat untuk bersaing di luar itu. Manfaatnya akan sangat besar, sangat banyak bagi mahasiswa karena mahasiswa langsung terjun, langsung praktek di tengah masyarakat. Ya, bukan hanya praktek internal pada mata kuliah. Contoh seperti orang berenang, ya, bukan hanya latihan di kolam renang tapi langsung di sungai atau di laut sehingga memperoleh tantangan yang lebih besar dan tentu akan membawa manfaat yang lebih besar. Selanjutnya, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para mahasiswa terkait program kampus berdampak? Ya, pesan untuk para mahasiswa, diharapkan para mahasiswa dapat ikut serta ya, dalam setiap program yang ditawarkan baik oleh fakultas maupun oleh universitas ya, karena saya kira universitas maupun fakultas sudah memperhitungkan ya, manfaat, memperhitungkan dampak dari kegiatan para mahasiswa itu. Berlomba-lombalah untuk berpartisipasi untuk ikut serta. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nabila Ilustari. Dan saya Nindi Isabella beserta kru yang bertugas pamit dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.